mengatur perilaku individu dalam menjalankan profesi tertentu. Pada dasarnya, etika profesional mengatur terkait dengan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan juga tanggung jawab sosial. Fungsi etika profesional. Ada beberapa fungsi dari etika profesional. Yang pertama, sebagai pedoman perilaku profesional. Yang kedua, menjaga kualitas dan layanan mutu profesional. Yang ketiga, membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Yang keempat, memberikan mekanisme kontrol perilaku. Dan yang kelima adalah menjadi landasan evaluasi dan refleksi. Tujuan etika profesional. Yang pertama, menjamin pelaksanaan profesi secara bermartabat. Yang kedua, melindungi kepentingan dan hak pihak yang dilayani. Ketiga, meningkatkan kualitas hubungan antar profesi. Yang keempat, mewujudkan layanan profesional yang berkualitas dan konsisten. Yang kelima, mengembangkan profesional untuk terus mengembangkan dirinya. Tantangan dalam etika profesional. Dalam etika profesional, kita mengenal ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah konflik kepentingan. Artinya, guru itu harus bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan ya antara kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak, baik itu dari siswa, kepala sekolah, rekan sejawat, maupun orang-orang lain di sekitarnya. Tantangan yang kedua adalah penggunaan teknologi dan informasi, yang mana saat ini kita sudah mengenal adanya media sosial. Di media sosial itu terdapat banyak sekali berita hoax atau berita-berita bohong yang dapat melemahkan etika profesional seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus berpegang teguh pada landasan-landasan nilai Pancasila. Ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan pedagogis. Karena dengan melaksanakan etika profesional yang berdasarkan landasan-landasan tersebut, maka seorang guru akan meminimalisir tantangan-tantangan yang ada tersebut. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam beretika profesionalisme. Seperti yang kita tahu, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Guru yang menghayati atau menerapkan sila pertama dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu guru yang memberikan bukan hanya untuk administrasinya saja, tetapi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Pada sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Peran guru di sini memperlakukan siswa secara manusiawi, adil, menghargai pendapat, tanpa melakukan kekerasan. Dalam dunia pendidikan, guru menjadi aktor penting dalam menjaga persatuan. Dalam menjaga persatuan, guru berperan untuk memastikan bahwasanya keberagaman yang seperti agama, ras, suku itu tidak dapat terpecahkan, sehingga menjadi satu kesatuan. Sila keempat menjadi dasar guru dalam menilaikan demokrasi, yang mana dalam pengambilan keputusan serta guru tidak boleh bersikap otoriter dalam pembelajaran, melainkan harus membuka ruang dialog dan musyawarah dengan peserta didik. Proses pendidikan yang demokratis mencerminkan pengambilan sila keempat, di mana guru melibatkan peserta didik dalam diskusi, keputusan di kelas, serta memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Dalam kehidupan profesional, guru juga berperan aktif dalam rapat sekolah, musyawarah guru, maupun organisasi profesi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kebijaksanaan dan kepentingan bersama, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Sikap ini memperkuat budaya komunikasi yang sehat dan profesional di lingkungan pendidikan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan puncak dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan pada pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengutip dari Mulyasa pada tahun 2013, menjelaskan bahwa guru wajib memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap peserta didik sebagai bagian dari keadilan sosial dalam profesinya. Implementasi nilai ini dalam profesi guru yaitu terlihat ketika guru memperhatikan seluruh peserta didiknya dengan seimbang tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, dan kemampuan akademik. Guru juga harus memberikan dukungan yang lebih kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ya. Selamat sore, hari ini guru di SMA Negeri 1 Garuda akan melaksanakan kegiatan komunitas belajar atau KOMBEL, yang mana
dengan tantangan etika profesional di dunia kerja, akan kita tanya terkait dengan tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kumpulkan kalian semua di sini karena kita akan melakukan komunitas belajar membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul menjelang kenaikan kelas ini. Kemarin saya dengar ada satu permasalahan besar dari kelas 10A ya. Silakan Ibu Nesya, mungkin bisa dijelaskan dulu kronologinya seperti apa. Baik, terima kasih ya Bu Anissa sebagai kepala sekolah di sini. Menurut kalian bagaimana ya ibu-ibu ya? Nah, di kelas saya ini ya ada 2 siswa yang namanya Melati dan Mawar. Seperti yang kita tahu kan, kenal kan ibunya Melati dan Mawar. Nah, di mana Melati ini anaknya rajin, tapi di satu sisi untuk keterbelakangan ekonominya agak kurang. Gimana lah ya Bu ya. Nah, di satu sisi tapi dia pintar, dia rajin, di kelas itu aktif juga ya dalam diskusi. Nah, tapi di satu sisi ini ada murid namanya Mawar. Mawar kan, kenal kan? Nah, Mawar ini, iya betul Bu. Nah, Mawar ini yang anaknya tuh Mawar itu yang anak DPR itu bukan? iya betul Bu. Nah, Iya betul. di suatu hari Bu ya, bapaknya ini menemui saya Bu. Nah, untuk kenaikan kelas ini bapaknya tuh secara pribadi. iya betul. Datang ke rumah Bu? Iya. Membawa dengan bingkisannya itu. Oh, iya. Nah, dia tuh minta nilai anaknya ini ditinggikan karena mau masuk ke kuliah perguruan tinggi yang di Jawa gitu. Nah, gimana ya Bu ya? Tapi di satu sisi ini nih Melati ini yang berhak atau wajib untuk mendapatkan nilai itu. Nah, jadi saya ini nggak keheran Bu ya. Gimana lah Bu ya untuk solusi dan tanggapannya? Oke, mungkin sebelumnya Ibu Nesya yang diminta nilainya ditinggikan itu seluruh mata pelajaran atau khusus satu saja? Karena saya ini wali kelas ya Bu ya, dan cuman guru PPKN nih. Iya. Saya sebagai guru PPKN. Nah, bapaknya itu minta ngedongkrak dong untuk semuanya gitu Bu. Sedangkan mata pelajaran, apalagi matematika ya Bu ya. Nah, matematikanya tahu gimana ya Bang nilainya. Anaknya pemalas juga kan di guru agama. Kan bener Bapak, hafalannya nggak banyak kan. Gimana lah ya Bu ya? Kita mungkin dengar dulu dari guru BK ya, mungkin dari guru BK sendiri apakah ada catatan kriminal atau catatan buruk dari si Melati tadi Bu? Mawar tadi, maaf. Kalau Mawar catatan buruk nggak ada ya sejauh ini. Saya juga nggak tahu gimana di luar sekolahnya atau di kelasnya karena belum ada laporan masuk tentang murid tersebut. Tapi mendengar kasus dari Ibu Nesya tadi, saya sangat tidak setuju ya. Karena seperti yang kita tahu, prinsip kita ini kan sebagai guru itu berkeadilan. Dimana kita harus adil, bersikap adil dengan siswa-siswa. Kalau memang anaknya tidak berhak menerima, ya tidak usah. Walaupun bapaknya ya statusnya tadi sebagai DPR. Betul. Ya, menurut saya seperti itu. Mungkin bapak yang lain atau ibu yang lain ada Yang mau ditambahkan silakan. Benar sih, saya setuju dengan Ibu Anu bahwa kita tuh harus memegang teguh prinsip-prinsip etika profesional. betul. Iya, benar sekali ya. Mungkin bapaknya ada yang mau ditambahkan? Cukup? Yang lain mungkin? Ya bapak-bapak nggak ada pernah dapat sogokan atau Gratifikasi mungkin? Belum pernah. Oke, berarti hanya Ibu Nesya yang pernah. Iya, jadi yang pernah. gimana lah ya Pak ya? Atau saya kembalikan aja Iya. atau memberikan pengertian lah ke bapaknya atau gimana? pengertian? Ya, jadi Bu Nesya sebenarnya itu adalah konflik kepentingan. Iya, ya. betul. Yang menjadi tantangan besar bagi kita ya untuk menerapkan etika profesional di dunia kerja saat ini. Kita Tertekan pengen bahasanya. itu tuh sesuai berjalan sebaik mungkin, semulus mungkin. Tapi ada saja faktor-faktor dari luar yang berusaha untuk melemahkan integritas kita sebagai seorang guru. Sebagai kepala sekolah di sini, saya menyarankan kepada Ibu Nesya untuk mengembalikan lagi apa yang telah diberikan kepada ibu ya dari bapaknya si murid tadi ya. Berikanlah pengertian ya. Bilang saja kepada orang tuanya bahwa kalau memang anaknya pengen masuk perguruan tinggi, suruhlah belajar dengan giat. Maka kalau anaknya ada usaha, maka nilainya pasti akan naik gitu ya Bu. Nah, satu lagi saya mencatatkan, kalau memang bapaknya si murid tadi memberikan ancaman, jangan segan-segan untuk melaporkan di kombel kita ini. Baik, siap. Makasih ya Bu ya. Oke. Mungkin
saya akan memberikan pengertian lagi ke Bapak si murid ini dan mengembalikan apa yang bukan milik saya. Mungkin guru-guru yang lain masih ada lagi problem yang lain? Kita cukup? Jadi saya tekankan Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah di sini bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menjunjung tinggi integritas, ya. Kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan kita dalam beretika di dunia kerja ini. Jangan sampai kita hanya karena takut, hanya karena disogok, diberikan satu hal yang istimewa, lantas integritas kita menjadi menurun. Kita bisa jaga ya semuanya integritas kita ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri kombel kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.